Bukan karena Allah pelit, bukan karena doanya atau amalannya itu ecek-ecek atau gak manjur, tapi saya yakin itu karena kita masih punya masalah dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabatku semuanya, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali, walaupun hanya melalui sebuah channel YouTube. Tapi alhamdulillah, pertemuan kita kali ini dengan tiada suatu halangan apapun. Maka dari itu mari kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sering-sering bersolawat, dengan kita cinta kepada Rasulullah, itu menjadi sebab musababnya kita menjadi golongan umatnya Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, umatnya Rasulullah yang berkesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan dengan sholawat, memperbanyak sholawat, mencintai Rasulullah, semoga kita semua juga termasuk menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersolawat bersama, menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membedah, saya akan membongkar di mana sih letak kekuatan doa, di mana sih dan bagaimana sih caranya agar doa itu terkabul, agar hajat itu terwujud. Nah, kita bedah pelan-pelan, saudaraku ya. Ini nasihat, insya Allah kalau diperhatikan sangat bermanfaat sekali. Tapi bagi yang tidak berkenan ya abaikan saja. Ya, anggap saja omongan saya ini hanya angin lalu. Ibarat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi nggak akan membekas di tengah-tengah atau di pikiran atau hati kita. Tapi bagi saudara-saudariku yang memang mengharapkan sesuatu kepada Allah, mengharapkan hajatnya terkabul, doanya terijabah, maka sangatlah penting sekali apabila nasihat saya ini sangat diperhatikan dan harus diperhatikan. Begini saudaraku, kekuatan doa
itu letaknya pada diri kita sendiri, terkhusus adalah hati. Jadi kekuatan doa, akan terkabulnya doa, akan tercapainya hajat itu pusatnya ada di hati kita. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, kalau kita ingin mengamalkan suatu amalan, ingin menggapai sebuah hajat, yang mana hajat itu harus tercapai menurut kita, karena kita memang menyukai sesuatu yang kita hajatkan tersebut, entah itu kedudukan, entah itu harta benda, atau entah itu urusan asmara dan lain sebagainya. Itu kuncinya satu, saudaraku. Yang pertama itu harus yakin dulu. Ya, harus yakin dulu. Yakin tentang apa, Gus? Pertama, yakin kepada Allah. Harus yakin dulu kepada Allah. Ya. Dan yakin kepada amalan yang ingin kita amalkan. Kalau kita sudah yakin, ya, yakinlah dengan lantaran ini amalan, ya, wasilah ini amalan, saya yakin hajat saya akan terkabul. Saya yakin tujuan saya akan sampai. Saya yakin keinginan saya akan dipenuhi oleh Allah. Dengan penuh rasa senang dan gembira, ya, dengan penuh kelonggaran hati dan pikiran, kita yakin dulu. Nah, kalau kita sudah yakin, kita benar-benar mantap dalam hati. Lalu yang kedua, saudaraku, adalah ikhlas. Ikhlasnya tentang apa? Ya, tentang pengamalan tersebut. Ya, karena apa? Karena Allah itu Maha tahu. Allah Maha segalanya. Allah tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan Allah tidak akan pernah lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Terutama rekam jejak kita tuh Allah tahu. Jadi kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas untuk mengamalkan amalan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya keterpaksaan, ya. Jadi kita benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena mengejar nafsu. Gitu, saudaraku. Jadi kita pertama tadi kan harus yakin dulu, ya. Yakin, ya. Kita punya niat kita yakin sama Allah. Setelah meyakinkan, ya, hati kita sudah yakin dengan Allah, sudah yakin dengan amalan tersebut, bahwa amalan tersebut akan menjadi jembatan atau perantara untuk menggapai sebuah hajat kita. Ya, kita harus ikhlas hati kita. Apapun yang terjadi kita harus ikhlas. Sebab kebanyakan orang, saudaraku, ya tidak semuanya sih, tidak semuanya, tapi hampir rata-rata kalau menggapai sebuah hajat, sudah mengamalkan sesuatu, udah capek-capek, udah ngantuk-ngantuk, misalkan 7 hari 7 malam sudah selesai, menurut dia sudah sesuai dengan syarat rukunnya, tetapi di penghujung hajat, di penghujung pengamalan, setelah selesai belum ada efek apa-apa atau belum terkabul, lalu menghujat. Ya, ada yang menghujat, wah udah tak amalin, udah saya kerjakan semuanya gak ada efeknya, udah saya amalkan capek-capek, ngantuk-ngantuk gak manjur. Wah, ini ilmunya ini gak jelas ini. Wah, ini ilmunya ini ecek-ecek ini. Wah, ini ilmunya abal-abal ini. Wah, ilmunya ini ilmu, mas, pokoknya macam-macam mencaci maki lah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kan kelihatan keikhlasannya tidak ada, saudaraku. Padahal Allah itu tahu, ya. Allah itu tahu bahwa akan saya coba sih orang ini, misalkan, ya, si A yang sedang mengamalkan suatu amalan. Akan saya coba, kata Allah. Ya, saya coba, tidak akan saya kabulkan dulu. Dan Allah tahu kalau tidak dikabulkan pasti orang ini akan marah-marah. Pasti orang ini akan kesel. Pasti orang ini tidak ikhlas apa yang telah dia kerjakan.
Makanya Allah juga tidak akan mengabulkan. Akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sudah tahu kalau misalkan tidak dikabulkan pasti menghujat, berarti dia tidak ikhlas. Gitu saudaraku. Jadi kita memang harus ikhlas. Setelah kita punya niat yang kuat, niat yang yakin, keyakinan kita sudah bulat, kita harus ikhlas. Jangan ada keterpaksaan dan jangan ada pikiran-pikiran yang sekiranya tidak baik. Ya. Setelah tidak terkabul, hajatnya, doanya, disalahkan ilmunya. Padahal ya terkadang, dan saya yakin Allah tidak mengabulkan doa atau hajat saudara itu ada sebab musababnya. Ya, bukan karena Allah pelit, bukan karena doanya atau amalannya itu ecek-ecek atau gak manjur. Tapi saya yakin itu karena kita masih punya masalah dalam diri kita. Kita masih ada dosa dalam diri kita, ya, masih ada kesombongan, masih ada kebencian, masih ada caci maki dalam hidup kita. Kenyataannya, setelah kita mengamalkan suatu amalan dan tidak terkabul apa yang kita inginkan, kita menghujat ilmunya, yang kita hujat gurunya, yang kita salahkan amalannya. Ya, saudaraku, kalau bisa setelah mendengarkan video ini, menonton video ini, hindarilah itu semua. Yang pertama harus punya niat yang kuat, keyakinan yang kuat, ya. Kalau sudah punya keyakinan sama Allah, keyakinan sama amalan, ya, maksudnya jangan disalahartikan yakin dengan Allah dan yakin dengan amalan. Artinya begini saudaraku, yakin dengan Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengijabah hajat kita. Ya. Kemudian yakin dengan amalan. Itu tidak sama seperti yakin kita kepada Allah. Yakin kita kepada amalan yaitu yakin dengan amalan ini, lantaran amalan ini atau wasilah amalan ini, entah itu ajian, mantra atau wirid atau sholawat dan lain sebagainya, saya yakin Allah pasti mengabulkan hajat saya dengan caranya Allah yang terbaik. Begitu saudaraku. Lalu kalau itu semua sudah terpenuhi, kita harus punya hati yang ikhlas. Mengamalkan itu harus ikhlas. Jangan ada keterpaksaan, ya. Misalkan ngantuk berat gak kuat, wah paksa. Ya. Setelah itu marah-marah. Kalau hajatnya belum terkabul, doanya belum terjawab, mencaci maki dan lain sebagainya tadi. Jangan saudaraku ya. Harus ikhlas, harus benar-benar waktu itu free, hati kita benar-benar longgar. Jadi setelah kita punya niat, ya, punya keyakinan yang kuat kepada Allah, keyakinan kepada amalan tersebut, kita harus punya hati yang ikhlas, hati yang legowo, hati yang longgar. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudaraku, harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau amalan belum terkabul, hajat kita belum terkabul, dengan mengamalkan suatu amalan lalu kita menghujat, kita mencepelehkan, kita mencaci maki doa, kita mencaci maki amalan, itu jangan saudaraku, ya, jangan. Dan apalagi kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil, ya, Allah itu tidak adil. Kenyataannya kata Allah itu pembohong. Allah katanya kalau siapa yang minta kepada Allah, Allah akan pasti mengabulkan, pasti memberi. Tapi kenyataan saya meminta kepada Allah, mengamalkan ini, mengamalkan itu, gak ada satupun yang berhasil. Nah jangan saudaraku ya, jangan sampai menghujat. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Apalagi kalau dari awal tuh punya niat seperti ini saudaraku. Ya Allah, hamba punya hajat ya Allah, hamba ingin sesuatu ya Allah. Sesuatu, sebutkan apa yang Anda inginkan, yang Anda harapkan itu apa saat Anda ingin mengamalkan sesuatu. Jadi ya Allah,
saya punya keinginan, saya punya kemauan. Sebutkan. Lalu seandainya apa yang saya inginkan, apa yang saya mau itu, apa yang saya pinta itu baik untuk saya ya Allah, maka kabulkanlah. Tapi seandainya apa yang saya inginkan, apa yang saya minta itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya terhadap saya, maka kabulkanlah. Maka jangan kau kabulkan, tapi ganti dengan yang lebih baik menurut engkau, sesuai yang kau kehendaki. Gitu saudaraku. Atau kita berhusnudzon kepada Allah, berpikiran seandainya ya kita sudah mengamalkan sesuatu tapi belum juga terkabul, jangan putus asa. Jangan marah-marah sama amalan, jangan marah-marah sama Allah, jangan marah-marah sama guru, tapi introspeksi diri kita dulu lah, udah bener apa belum ya, hati kita udah dibersihkan apa belum, perjalanan kita ke tobat, ke hijrah itu sungguh bener-bener apa cuman karena kita punya hajat saja. Karena terkadang ya banyak juga sih, banyak saudaraku ya, sholatnya 5 waktu tertib, zikirnya, wiridnya, sholawatnya itu banyak banget, tapi hanya karena kita sedang punya hajat. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Dan nanti setelah hajat itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, setelah selesai ritual, berhenti lagi sholatnya, berkurang lagi zikirnya, bahkan tidak lagi bersolawat. Allah itu tahu saudaraku. Rekam jejak kita tuh Allah tahu, apa yang akan terjadi pada diri kita tuh Allah tahu, karena semua ada dalam tangan genggamannya, genggaman tangan Allah, kehendak Allah. Begitu saudaraku. Jadi kita harus berpikir positif ya kepada Allah itu. Syukur-syukur sebelum kita mengamalkan ya, sebelum kita mengamalkan amalan apapun itu, kita punya pikiran seperti ini saudaraku. Ya Allah, seandainya hajat saya ini baik untuk saya, maka kabulkan. Tapi seandainya tidak, ya tolong ganti dengan yang lebih baik menurut engkau, yang kau kehendaki, yang kau ridhoi, yang akan membawa manfaat kepada hidup dan mati saya sekeluarga. Dan setelah mengamalkan amalan, ternyata tidak sesuai harapan, tidak terkabul, hajatnya belum kelihatan terkabul ya. Misalkan yang asmara, senang sama seseorang, ini udah aku amalin bermalam-malam, tapi ternyata dia masih saja jauh. Di WA nggak balas, di telepon nggak diangkat ya. Terkadang dilihat aja langsung berpaling muka. Atau yang mencari rezeki, udah ngamalin ini itu, ternyata rezekinya masih seret. Ada juga yang ingin suatu jabatan, udah diamalin ini itu, udah disaratin ini itu, ternyata nggak mendapatkan juga jabatan tersebut. Nah, kalau sudah begitu bagaimana untuk menyikapinya saudaraku? Ya kita berpikir positif saja ya. Pikiran kita harus begini. Oke, ini amalan sudah saya amalkan, saya yakin Allah pasti mengabulkan apa yang hamba inginkan, apa yang saya inginkan. Cuman saya yakin ya, saya yakin bahwa ini belum waktunya yang tepat. Waktu ini belum tepat untuk saya dikabulkan doa saya, hajat saya, keinginan saya itu belum tepat. Tapi saya yakin Allah pasti mengabulkan. Dan mungkin juga hajat yang saya inginkan bukan yang terbaik buat saya. Maka saya yakin Allah pasti akan mengabulkan dengan caranya yang lebih baik. Ibarat yang asmara, yang cowok ya, si A ingin cintanya si A contohnya, tapi tidak dikabulkan. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin si A bukan yang terbaik buat saya. Mungkin Allah punya rahasia di balik semua ini. Allah akan mengganti dengan yang lebih cantik, lebih solehah, dan lebih baik buat kehidupan saya, dunia dan akhirat saya. Gitu saudaraku, harus yakin ya. Jadi yakin pasti dikabulkan, cuman dengan caranya Allah. Jangan malah mencaci maki Allah, ini apa, ini amalan gak ada manfaatnya, ini ajian, ini mantra, ini wirid, sholawat, semuanya bohong, gak ada apa-apanya, gak ada efeknya.
Ngomong kosong ini, pembual ini. Ustadznya juga ecek-ecek ini, gurunya abal-abal nih, ilmunya juga abal-abal. Allahnya nggak adil. Jangan seperti itu, saudaraku. Jadi pertama harus punya niat, ya, punya niat dan keyakinan yang kuat. Yakin kepada Allah, yakin terhadap amalan yang ingin kita amalkan, ya. Lalu yang kedua harus punya keikhlasan, ketulusan hati. Jangan karena keterpaksaan, jangan karena menuruti hawa nafsu, tapi karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita harus selalu dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun yang akan kita dapat itu sesuai kehendak Allah dan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saudaraku, saya ingatkan, apapun yang Allah titipkan kepada kita, entah itu harta benda, entah itu jabatan, entah itu anak istri dan lain sebagainya, termasuk kesehatan, bahkan nyawa kita, semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, cepat atau lambat, mau dengan cara apapun kita bersembunyi, tidak akan pernah bisa, bahwa semua akan kembali kepadanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya, jangan terlalu mati-matian mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Dan pesan saya tidak akan pernah bosan saya ingatkan, jaga sholatnya 5 waktu, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kalau bisa tasbihnya itu yang lengkap, ya, membaca tasbih yang lengkap, membaca istighfar yang lengkap, membaca sholawat yang lengkap, ya. Jadi istighfar yang lengkap itu minimal ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau mau yang lengkap lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Tapi kalau itu enggak sempat atau terlalu panjang, pakai astaghfirullahaladzim juga sudah cukup. Sholawat, ya, kalau sholawat kita mau yang panjang bisa pakai sholawat adrikni, bisa pakai sholawat yang panjang-panjang. Atau kalau terlalu panjang kita merasa daripada tidak ikhlas, mendingan yang pendek saja, ya nggak apa-apa. Yang penting sholawat kepada Nabi, ya, tasbih, subhanallah, subhanallah, itu cukup. Tapi kalau yang lebih bagus lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, istimewa saudaraku. Sama jangan lupa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, walaupun minimal 10 kali sehari harus dibaca. Entah kapan, pas jalan atau pas habis sholat dan lain sebagainya. Pokoknya kita usahakan, kita kejar dunia itu boleh, tapi jangan sampai melupakan akhiratnya. Jadi lebih baik kita mengutamakan akhirat, menduakan dunia. Insya Allah kalau yang kita kejar akhiratnya, yang kita kejar itu ridhonya Allah, yang kita kejar itu agamanya Allah, maka dunianya akan mengikuti. Tapi kalau dunia yang kita kejar dapat belum tentu, akhirat sudah pasti hilang. Percaya atau tidak sebagai kaum muslimin wal muslimat, sebagai umat Islam, bahwa akhirat itu ada, bahwa neraka dan surga itu ada, ya. Jadi hidup kita semata-mata kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, berhusnudzonlah kepada Allah bahwa itu yang terbaik, ya. Bagi Anda yang sedang diuji tidak enak, yang sedang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sakit atau menyedihkan dan lain sebagainya, kita introspeksi diri. Kalau kita masih banyak dosa, ya, itu namanya bukan ujian tapi teguran. Kalau sudah ditegur, sifat kita, kelakuan kita tidak juga kunjung berubah, malah semakin parah maksiatnya, lalu kita diberi ujian, diberi sesuatu yang lebih berat lagi, hidup kita susah, rezeki kita seret, badan kita, fisik kita tidak sehat, sakit-sakitan dan lain sebagainya, hutang kemana-mana gak jelas, gak karuan, itu bukan lagi teguran, tapi itu azab. Tapi kalau pikir kita sudah baik, kita berpikir kita jalan sudah sesuai yang Allah kehendaki, Allah atur, Allah perintahkan, kita jalankan, yang Allah larang sudah kita tinggalkan, tapi masih saja hidup kita gak enak, itu yang namanya ujian, saudaraku, ya. Jadi ada ujian, ada teguran, dan ada azab. Semoga apa yang terjadi pada diri kita semua, saudara-saudariku, itu hanyalah sebuah ujian. Dan seandainya bukan ujian, itu adalah teguran.
dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup lebih baik dan semoga bukan azab. Kalau azab sudah naudzubillahi min dzalik. Baik, saudaraku, nasihat saya cukup sampai di sini. Ini sudah sangat panjang kali lebar. Semoga saudara-saudariku semuanya tidak bosan ya mendengarkan nasihat-nasihat saya. Walaupun saya juga menyadari saya sendiri bukan orang baik, saya sendiri bukan orang yang sempurna, saya sendiri bukan orang yang suci, bukan. Saya juga masih banyak dosa, saya masih punya banyak kesalahan. Tetapi di sini saya akan mengajak saudara-saudariku semuanya, ayo bersama-sama, ayo bareng-bareng kita perbaiki diri kita melangkah atau kita hijrah mulai saat ini dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, jadi dari sesuatu yang gelap kepada yang terang. Ya, jadi dari maksiat kita ke tobat. Seperti itu saudaraku ya. Ya, dari sedikit demi sedikit mari kita berdoa bersama. Ya, mohon sama Allah semoga apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi golongan umat Rasulullah yang selamat dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Dan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan beruntung di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini saudara-saudariku semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.